kita lanjutkan untuk Pak Dikanya tulis dia keluar dulu, dia ntar masuk lagi, Pak. bentar. Ya, Sudah Pak. lanjutin aja dulu, Pak. Oke, iya. Baik, kita akan lanjut. Sebelum kita memasuki renungan di embun pagi ini dengan judul Yehova adalah Allah yang nanti dibawakan oleh Pastor Paul. Kiranya Ibu Nerliana siap-siap, para lektor untuk bacaannya. Bu Nerliana untuk Yesaya 44 ayat 1 sampai 28. Saya ulang, Yesaya 44 ayat 1 sampai 28, dan Ibu Sarma Roma 9 ayat 1 sampai 33. Roma 9 ayat 1 sampai 33. Kita akan berdoa untuk firman Tuhan. Silakan Pak Krul Menik, di-unmute Pak. Ya. Suaranya jelas ya, Pak Mulia? Jelas Bapak. Mari Bapak Ibu, kita tutup dalam doa. Bapak Surgawi, terima kasih Tuhan Yesus, kembali pada hari ini kami datang Tuhan berkumpul, bersekutu dalam persekutuan embun pagi Bapak. Tuhan, terima kasih karena kasih karunia Tuhan, kami boleh ada sampai hari ini Bapak. Tuhan, sebentar lagi kami akan mendengar firman-Mu Tuhan, kiranya Engkau siapkan hati kami Tuhan, beri kami hikmat marifat-Mu Bapa, begitupun dengan Pastor Paul Tuhan, Pastor Paul yang akan membawakan firman-Mu Bapa. Ampuni kami Tuhan akan segala dosa dan pelanggaran kami, dan kiranya ini boleh menjadi rema dalam kehidupan kami Tuhan, dan kami melakukannya. Terima kasih Tuhan Yesus, haleluya, amin. Amin. Ya, terima kasih atas doanya Pak Krul Menik. Silakan Ibu Nerliana. Baik, terima kasih Pak Mulia. Salam Pak Mulia. Salam Pastor Paul, Bu Ana, Bapak Ibu semua yang hadir di Zoom dan di YouTube. Marilah kita sama-sama membaca firman Tuhan dari kitab Yesaya 44 ayat 1 sampai 28. Demikian firman Tuhan. Tetapi sekarang dengarlah, hai Yakub hambaku, dan hai Israel yang telah kupilih. Beginilah firman Tuhan yang menjadikan engkau, yang membentuk engkau sejak dari kandungan, dan yang menolong engkau. Janganlah takut, hai hambaku Yakub, dan hai Yeshurun yang telah kupilih. Sebab aku akan mencurahkan air ke atas tanah yang haus, dan hujan lebat ke atas tempat yang kering. Aku akan mencurahkan rohku ke atas keturunanmu, dan berkatku ke atas anak cucumu. Mereka akan tumbuh seperti rumput di tengah-tengah air, seperti pohon-pohon gandarus di tepi sungai. Yang satu akan berkata, aku kepunyaan Tuhan. Yang lain akan menyebut dirinya dengan nama Yakub. Dan yang ketiga akan menuliskan pada tangannya kepunyaan Tuhan. Dan akan menggelari dirinya dengan nama Israel. Beginilah firman Tuhan Raja dan penebus Israel. Tuhan semesta alam, akulah yang terdahulu, dan akulah yang terkemudian. Tidak ada Allah selain daripadaku. Siapakah seperti aku? Biarlah ia menyerukannya, biarlah ia memberitahukannya, dan membentangkannya kepadaku. Siapakah yang mengabarkan dari dahulu kala hal-hal yang akan datang? Apa yang akan tiba? Biarlah mereka memberitahukannya kepada kami. Janganlah gentar dan janganlah takut, sebab memang dari dahulu telah kukabarkan dan kuberitahukan hal itu kepadamu. Kamulah saksi-saksiku. Adakah Allah selain daripadaku? Tidak ada gunung batu yang lain. Tidak ada aku kenal. Orang-orang yang membentuk patung, semuanya adalah kesia-siaan.
dan barang-barang kesayangan mereka itu tidaklah memberi faedah. Penyembah-penyembah patung itu tidaklah melihat dan tidaklah mengetahui apa-apa. Oleh karena itu, mereka akan mendapat malu. Siapakah yang membentuk Allah dan menuang patung yang tidak memberi faedah? Sesungguhnya semua pengikutnya akan mendapat malu, dan tukang-tukangnya adalah manusia belaka. Biarlah mereka semua berkumpul dan bangkit berdiri. Mereka akan gentar dan mendapat malu bersama-sama. Tukang besi membuatnya dalam bara api dan menempanya dengan palu. Ia mengerjakannya dengan segala tenaga yang ada di tangannya. Bahkan ia menahan lapar sehingga habislah tenaganya. Dan ia tidak minum air sehingga ia letih lesu. Tukang kayu merentangkan tali pengukur dan membuat bagan sebuah patung dengan kapur merah. Ia mengerjakannya dengan pahat dan menggarisinya dengan jangka. Lalu ia memberi bentuk seorang laki-laki kepadanya, seperti seorang manusia yang tampan, dan selanjutnya ditempatkan dalam kuil. Mungkin ia menebang pohon-pohon aras, atau ia memilih pohon saru atau pohon tarbantin, lalu membiarkannya tumbuh menjadi besar di antara pohon-pohon di hutan. Atau ia menanam pohon salam, lalu hujan membuatnya besar. Dan kayunya menjadi kayu api bagi manusia, yang memakainya untuk memanaskan diri. Lagi pula ia menyelesaikannya, lagi pula ia menyalakannya untuk membakar roti. Tetapi juga ia membuatnya menjadi Allah, lalu menyembah kepadanya. Ia mengerjakannya menjadi patung, lalu sujud padanya. Setengahnya dibakarnya dalam api, dan di atasnya dipanggangnya daging. Lalu ia memakan daging yang dipanggang itu sampai kenyang. Ia memanaskan diri sambil berkata, aku sudah menjadi panas. Aku telah merasakan kepanasan api. Dan sisa kayu itu dikerjakannya menjadi Allah, menjadi patung sembahannya. Ia sujud kepadanya, ia menyembah dan berdoa kepadanya. Katanya, tolonglah aku, sebab engkaulah Allahku. Orang seperti itu tidak mengetahui apa-apa dan tidak mengerti apa-apa, sebab matanya melekat tertutup sehingga tidak dapat melihat, dan hatinya tertutup juga sehingga tidak dapat memahami. Tidak ada yang mempertimbangkannya. Tidak ada cukup pengetahuan atau pengertian untuk mengatakan, setengahnya sudah kubakar dalam api, dan di atas baranya juga sudah kubakar roti, sudah kupanggang daging, lalu kumakan. Masakan sisanya akan kubuat menjadi dewa kekejian? Masakan aku akan menyembah kepada kayu kering? Orang yang sibuk dengan abu belaka disesatkan oleh hatinya yang tertipu. Ia tidak dapat menyelamatkan jiwanya atau mengatakan, bukankah dusta yang menjadi peganganku? Ingatlah semuanya ini, hai Yakub, sebab engkaulah hambaku, hai Israel. Engkau tidak kulupakan. Aku telah membentuk engkau, sebab engkau adalah hambaku. Ulang, aku telah membentuk engkau. Engkau adalah hambaku, hai Israel. Engkau tidak kulupakan. Aku telah menghapus segala dosa dan pemberontakanmu seperti kabut diterbangkan angin. Dan segala dosamu seperti awan yang tertiup.
kembalilah kepadaku, sebab aku telah menebus engkau. Bersorak-sorailah, hai langit, sebab Tuhan telah bertindak. Bertempik soraklah, hai rahim bumi. Bergembiralah dengan sorak-sorai, hai gunung-gunung, hai hutan, serta segala pohon di dalamnya. Sebab Tuhan telah menebus Yakub, dan Ia telah memperlihatkan keagungannya dalam hal Israel. Beginilah firman Tuhan penebusmu, yang membentuk engkau sejak dari kandungan. Akulah Tuhan, yang menjadikan segala sesuatu, yang seorang diri membentangkan langit, yang menghamparkan bumi. Siapakah yang mendampingi aku? Akulah yang meniadakan tanda-tanda peramal pembohong dan mempermain-mainkan tukang-tukang tenung, yang membuat orang-orang bijaksana mundur ke belakang dan membalikkan pengetahuan mereka menjadi kebodohan. Akulah yang menguatkan perkataan hamba-hambaku dan melaksanakan keputusan-keputusan yang diberitakan utusan-utusanku yang berkata tentang Yerusalem, baiklah, ia didiami, dan tentang kota-kota Yehuda, baiklah, ia dibangun. Aku mau mendirikan kembali reruntuhannya. Akulah yang berkata kepada tubir lautan, jadilah kering. Aku mau mengeringkan sungai-sungaimu. Akulah yang berkata tentang Koresh, dia gembalaku. Segala kehendakku akan digenapinya dengan mengatakan tentang Yerusalem, baiklah, ia dibangun. Dan tentang bait suci, baiklah, diletakkan dasarnya. Demikian pembacaan firman. Ya, terima kasih Bu Nerliana. Silakan dilanjut Ibu Sarma. Bu Sarma. Baik, saya akan bacakan kebenaran firman Tuhan dari Roma 9. Aku mengatakan kebenaran dalam Kristus. Aku tidak berdusta. Suara hatiku turut bersaksi dalam Roh Kudus bahwa aku sangat berduka cita dan selalu bersedih hati. Bahkan, aku mau terkutuk dan terpisah dari Kristus demi saudara-saudaraku, kaum sebangsaku secara jasmani. Sebab mereka adalah orang Israel, mereka telah diangkat menjadi anak, dan mereka telah menerima kemuliaan Bu Sarma, dan perjanjian. sorry, Bu Sarma, saya salah. Roma 10, Bu Sarma. Oke, baik, Pak. Ya, sorry ya. Oke, thank you. Saya akan membacakan dari kitab Roma 10. Saudara-saudara, keinginan hatiku dan doaku kepada Tuhan ialah supaya mereka diselamatkan. Sebab aku dapat memberi kesaksian tentang mereka bahwa mereka sungguh-sungguh giat untuk Allah, tetapi tanpa pengertian yang benar. Sebab oleh karena mereka tidak mengenal kebenaran Allah, dan oleh karena mereka berusaha untuk mendirikan kebenaran mereka sendiri, maka mereka tidak takluk kepada kebenaran Allah. Sebab Kristus adalah kegenapan hukum Taurat, sehingga kebenaran diperoleh tiap-tiap orang yang percaya. Sebab Musa menulis tentang kebenaran karena hukum Taurat. Orang yang melakukannya akan hidup karenanya. Tetapi kebenaran karena iman berkata demikian. Jangan katakan di dalam hatimu, siapakah akan naik ke surga, yaitu untuk membawa Yesus turun, atau siapakah akan turun ke jurang maut, yaitu untuk membawa Kristus naik dari antara orang mati. Tetapi apakah katanya? Ini, firman itu dekat kepadamu, yakni di dalam mulutmu dan di dalam hatimu.
Itulah firman iman yang kami beritakan. Sebab jika kamu mengaku dengan mulutmu bahwa Yesus adalah Tuhan dan percaya dalam hatimu bahwa Allah telah membangkitkan Dia dari antara orang mati, maka kamu akan diselamatkan. Karena dengan hati orang percaya dan dibenarkan, dan dengan mulut orang mengaku dan diselamatkan. Karena kitab suci berkata, barang siapa yang percaya kepada Dia tidak akan dipermalukan. Sebab tidak ada perbedaan antara orang Yahudi dan orang Yunani. Karena Allah yang satu itu adalah Tuhan dari semua orang, kaya bagi semua orang yang berseru kepadanya. Sebab barang siapa yang berseru kepada nama Tuhan akan diselamatkan. Tetapi bagaimana mereka dapat berseru kepadanya jika mereka tidak percaya kepada Dia? Bagaimana mereka dapat percaya kepada Dia jika mereka tidak mendengar tentang Dia? Bagaimana mereka mendengar tentang Dia jika tidak ada yang memberitakannya? Dan bagaimana mereka dapat memberitakannya jika mereka tidak diutus? Seperti ada tertulis, betapa indahnya kedatangan mereka yang membawa kabar baik. Tetapi tidak semua orang telah menerima kabar baik itu. Yesaya sendiri berkata, Tuhan, siapakah yang percaya kepada pemberitaan kami? Jadi, iman timbul dari pendengaran, dan pendengaran oleh firman Kristus. Tetapi aku bertanya, adakah mereka tidak mendengarnya? Memang mereka telah mendengarnya. Suara mereka sampai ke seluruh dunia, dan perkataan mereka sampai ke ujung bumi. Tetapi aku bertanya, adakah Israel menanggapnya? Pertama-tama Musa berkata, Aku menjadikan kamu cemburu terhadap orang-orang yang bukan umat dan membangkitkan amarahmu terhadap bangsa yang bebal. Dan dengan berani Yesaya mengatakan, Aku telah berkenan ditemukan mereka yang tidak mencari aku. Aku telah menampakkan diri kepada mereka yang tidak menanyakan aku. Tapi tentang Israel ia berkata, Sepanjang hari aku telah mengulurkan tanganku kepada bangsa yang tidak taat dan yang membantah. Demikian. Ya, terima kasih Bu Sarma. Silakan Pastor Paul. Ya, haleluya, luar biasa firman Tuhan. Sebentar, mana nih galeri? Spotlight. Nah, oke. Luar biasa firman Tuhan, selalu baru setiap hari buat kita yang menanti-nantikannya dengan penuh cinta, saudara ya. Dan ingat, apabila Anda sungguh-sungguh menanti-nantikan Tuhan. Karena banyak orang datang, doa, ya saya suka dengar ya pendeta-pendeta khotbah, berdoa ya, berdoa. Lalu sebenarnya waktu dia berdoa, apakah dia benar-benar menantikan Tuhan? Atau berdoa buat nenangin, buat ngadem-ngademin diri, saudara. Nah, itu kita kudu jujur. Seringkali kita tidak jujur pada diri kita sendiri, saudara. Sebenarnya Anda sedang ngadem-ngademin diri, cari sugesti, saudara. Makanya pertolongan Tuhan nggak datang, dan Anda nanti kecewa. Saya sudah melewati masa-masa itu, ya, berdoa ya, berdoa. Didoain, saudara, banyak sama pendeta. Semua pendeta A, B, C, D, semua sudah saya keliling, saudara ya. Saking pendeta-pendeta doanya nggak ada yang mandi, saya ke kelenteng, saudara. Serius, saudara ya, saya ke kelenteng. Nah, di kelenteng itu, ini orang sakti, dia bisa, pertama dia bisa nebak, saudara. Begitu cerita saya, dia nggak bisa lagi, saudara. Tak kasih tangan saya, dia nggak bisa baca, saudara. Wah, sampai sedosa itu ya, mana banyak sampai sesesat itu saya coba. Saking lagi kepepet, saudara. Saking lagi hopeless. Karena saya pergi ke gereja, dikasih si pendetanya. Sebentar, ini suaranya kecil sekali. Bagaimana? Bagus kah? Bagus, Oke, Pak. Oke ya, oke. Nah, saking udah hopelessnya, saudara ya. Artinya apa? Karena gereja sendiri akhirnya beretorika, saudara ya. Gereja akhirnya melakukan sama ya, cuman cerita apa, saudara? Cuman ceritanya yang
normatif saja. Ya, kalau sudah ada masalah, datang sama Tuhan ya. Ya, datang sama Tuhan itu seperti apa? Datang sama Tuhan. Oh, sudah datang sama Tuhan pagi-pagi, sudah berdoa jam 4 pagi, sudah puasa sebentar. Nah, ini puasa nih. Balik lagi, Anda puasa apa nunda jam makan? Ya, saudara ya. Jadi, saya berkali-kali selalu sampaikan, kalau Anda niat puasa, jangan jam 3 buka, saudara. Puasa jam 6 buka, makan sehari sekali. Beneran, saudara ya. Kalau bukanya jangan pakai gulai kambing, saudara. Bukanya apa? Nasi, sayur, ya, tahu, tempe. Serius, saudara ya. Namanya lagi prihatin, Anda kudu didiatin. Jangan, Anda pengen makan bakso, kasihkan baksonya sama orang miskin. Anda pengen makan durian, kasih duriannya sama orang miskin. Itu puasa yang benar, Yesaya 58. Saya selalu ingatkan ya. Tapi Anda puasa, datang ke gereja, yuk kita puasa, buka puasanya jam 3 sore, saudara. Oh, yang penting Tuhan tahu hatinya. Enggak, saudara. Enggak urusan. Itu sudah aturannya begitu. Ya, Anda harus bedakan mana puasa, mana nunda jam makan, mana diet. Saya diet, saudara ya. Saya puasanya diet. Ya, mana saudara yang benar-benar puasa dan mana yang hanya mengubah jam biologis. Anda harus tahu bedanya, saudara. Jadi waktu Anda datang sama Tuhan, Anda kudu jujur, Anda benar datang sama Tuhan, apa Anda sedang datang kepada ritual, kepada upacara. Ya, ketika Anda mencari Tuhan itu ya, datang, Tuhan, 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 tolong, Tuhan, tolong, Tuhan, tolong. Apakah Anda sedang benar-benar menantikan pertolongan Tuhan, atau Anda sedang mengadem-ngademin diri, ini saya sudah cari sama Tuhan. Ya, Anda datang sama Tuhan, tetapi ditutup. Anda datang sama Tuhan, tetapi kemudian Anda tidak benar-benar berharap kepada Tuhan. Ya, saudara. Kenapa? Tadi yang kemarin kita sudah belajar ya. Sebenarnya kamu ngarep-ngarep siapa sih? Ya. Seperti apa sih mengharapkan? Kemarin kita sudah belajar ya beberapa hari yang lalu. Sebenarnya mengharapkan Tuhan itu seperti apa? Kita sudah belajar. Sekarang kita masuk ke yang spesifik, saudara. Sebenarnya siapa sih Tuhanmu? Ya, Tuhan Yesus berkata, kamu tidak dapat berbakti kepada Allah dan kepada Mamon. Sekarang siapa Tuhanmu, saudara? Ketika saudara lagi datang ke tempat ini, setiap orang yang datang pasti minta duit, saudara. Ya, setiap orang kalau lagi minta pertolongan mintanya duit. Terus kita bilang, jangan ya, kita nggak kasih uang, kita kasih sembako. Tetap minta duit, saudara. Jangan cuma bilang orang miskin saja, saudara ya. Anda orang kaya pun, Anda selalu berpikirnya uang, 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 uang. Iya kan? Anda berpikir, oh saya sih bolak-balik ketemu sama pendeta, ketemu sama orang. Ya, selalu bilang apa? Pak, kalau nggak ada uang nggak bisa jalan, Pak. Oh enggak, saudara. Anda jangan berpikir uang terus, saudara ya. Tidak. Ya, uang itu hanya salah satu cara Tuhan melakukan pekerjaannya. Tetapi semua pekerjaan Tuhan tidak selalu dengan uang. Cara Tuhan bekerja. Di zaman Yesaya, yang namanya Tuhan yang lain itu patung tuangan, patung tembaga, kayu-kayu, pahatan, itu Tuhan yang lain. Tetapi di zaman Yesus sampai dengan hari ini, yang namanya Tuhan itu Mamon, saudara. Tuhan yang lain itu Mamon. Makanya Tuhan Yesus cuma sebutkan dua. Kamu tidak dapat menyembah Allah dan Yehova, Tuhan Allahmu, dan tidak dapat menyembah Mamon bersamaan. Kenapa nggak bilang kepada Baal, kepada Asitoret? Udah nggak ada, saudara. Zaman itu sudah bersih, saudara. Hanya dua. Tuhan Allahmu atau Mamon. Pilihannya cuma itu sekarang Tuhannya. Ya. Dan hari ini kita datang kepada Tuhan yang mana? Siapakah yang menjadi Allahmu, saudara? Berkali-kali saya selalu mengingatkan bahwa kita ini bukan juru selamat. Ya, jadi Anda jangan malah kita, jangan nagih ke kita, jangan menuntut kita. Tetapi yang paling penting, Anda harus belajar mencari Tuhan dengan sungguh-sungguh, saudara. Siapakah yang Anda nantikan? Karena dalam pikiranmu itulah yang menentukan pertama kali. Begitu pikiranmu duit, duit, duit. Saya mau berusaha mengekspansi, butuh duit. Oh, belum tentu, saudara. Ekspansi itu tidak butuh duit. Oh, butuh dong. Oh, enggak, saudara. Anda Tuhan buka jalan, tiba-tiba
Dikasih orang-orang yang tepat, orang itu yang kerja. Saudara tahu bisnis yang paling hebat itu, bisnis yang paling cerdik adalah modalnya sedikit, untungnya banyak. Kalau bisa pakai modalnya orang lain, itu pinter, saudara. Jadi kalau saudara masih mau bisnis dengan modalmu sendiri, masih berpikir saya kudu punya uang banyak supaya bisa ini bisa itu, saya kudu punya uang banyak buat investasi, Anda berarti masih cetek tingkatannya, saudara ya. Anda masih cetek. Tapi kalau Anda mau bisnis yang benar-benar bersama Tuhan, Anda doa sama Tuhan, minta hikmat sama Tuhan. Tuhan akan buka jalan, bukan karena Anda punya uang banyak, tetapi karena Anda punya hikmat dari Tuhan dan punya perkenanan Tuhan. Ya, karena ada perkenanan Tuhan, mungkin Anda bukan orang pandai, mungkin Anda bukan orang kaya. Berapa banyak saya ketemu sama orang ini biasa-biasa saja. Modalnya cuma satu, hatinya tulus, aletheia, saudara. Ya, modalnya cuma aletheia, saudara ya. Ketulusan hati, hatinya lempeng. Ya, Tuhan Yesus bilang apa, saudara? Aletheia itu akan memerdekakan kamu. Yohanes 8 ayat 32. Kalau kamu tidak aletheia, kamu akan menjadi budak dari uangmu, saudara. Budak dari pekerjaanmu, budak dari bos-bosmu, budak dari kesulitan dalam hidupmu. Karena kita nggak aletheia, penuh dengan intrik, tipu, muslihat, saudara. Tapi kalau kita aletheia itu bukan pintar-pintar bodoh, beda, saudara. Murni, hatimu murni, saudara, beres. Masalahnya hatimu seringkali tidak murni. Hatimu kan sebenarnya, Tuhan, aku pengen disembuhkan. Tapi begitu ada tawaran duit, ada tawaran duit nih. Maunya sembuh juga, tapi duitnya juga. Ya kan? Ada obat generik, Anda maunya apa? Saya maunya beli obat yang mahal. Tolong sumbang aku. Sementara sudah disumbang, Anda sambil dapat surplusnya. Itu namanya nggak aletheia, saudara. Namanya Anda mau akal-akalan. Ya kan? Wah, sudah sembuh saja sudah bagus. Iya, sekarang lagi mau cengap-cengap mau mati. Begitu sudah kelihatan 80% sembuh, pikiranmu berubah, saudara. Kalau saya bisa ikut dapat surplusnya dari asuransi, kenapa nggak saya palak sekalian? Orang berubah, saudara ya. Jahat orang. Lagi cengap-cengap, yang penting sembuh, apapun dijual. Begitu kamu 80% sembuh, Anda gugat rumah sakitnya, saudara. Malpraktek. Ya nggak? Loh, jujur, saudara. Banyak sepupu saya pernah korban malpraktek, saudara. Lalu dia mau gugat rumah sakitnya. Mamahnya bilang, jangan. Dia bilang, jangan. Kamu sudah baik semua, nggak ada masalah. Kita jangan cari masalah baru. Tapi mamanya ini memang hatinya baik, saudara ya. Jadi, oh Pak, kalau gitu kena ke rumah sakit ya Pak? Oh bukan, yang saya maksud adalah pada porsinya. Anda kalau menggugat sesuatu, mau jalur hukum, jangan karena kebencian, satu, dan dua, jangan karena keserakahan. Ya saudara ya, ingat Julius HMC kita lepaskan, karena ada orang yang benci memperalat kita, berusaha memperalat kita, makanya saya lepaskan, saudara. Jangan pernah memperkarakan orang masuk penjara karena Anda benci atau Anda serakah, saudara. Itu namanya nggak aletheia. Saudara boleh berurusan dengan hukum, tapi jangan dasarnya adalah kebencian dan keserakahan. Nah, itulah yang namanya Anda nggak aletheia. Tapi kalau Anda aletheia, hak-hakmu dirampas oleh orang lain, Anda boleh ke jalur hukum. Ya, oke, kita cerita tentang uang, Tuhan Mammon, saudara. Orang-orang selalu berpikir yang dia butuhkan uang, buat sekolah butuh uang. Enggak, saudara ya. Sekolah itu enggak butuh uang, saudara. Walaupun uang itu salah satunya. Berobat butuh uang? Enggak, saudara. Walaupun uang itu salah satunya. Tapi Anda jangan mikir uangnya, Anda mikirnya sembuhnya. Sekarang kalau tiba-tiba Anda berdoa, puasa, tiba-tiba Anda mengampuni orang-orang yang bersalah padamu, tiba-tiba Tuhan sembuhkan, Anda masih mau uangnya? Lalu Anda ider kemana-mana, tolong pengumuman, saya sakit, pengumuman, saya sakit. Semua orang kasih urunan donasi ke Anda, ya, Damaris kasih donasi, Mbak Munbali kasih donasi, lalu Anda masih ider ke gereja-gereja lain, Anda sudah sembuh, Anda ternyata mau uangnya. Nah, Mammon, saudara. Ya, itulah Tuhanmu. Matius 19 ayat 23. Tolong, Matius 19 ayat 23. Bisa tolong dibukakan?
Matius 19 ayat 23. Siapa nih? Pak Mulya ya tadi. Tadi siapa yang ininya? Pak Yuda, Pak Yuda ya? Pak Yuda. Pak Yuda, ya Matius 19 ayat 23. Ini bagus ya. Tadi sore kami belajar kelas apologetik, saya sisipkan ini saudara ya. Matius 19 ayat 23. Ya. Salah. Nah, 23. Sebentar, ayat 20 atasnya. Karena orang itu kaya. Mana? Ya, itu 22. Ya. Ketika orang muda itu mendengar perkataan itu, pergilah ia dengan sedih sebab banyak hartanya. Ini terjemahannya salah, saudara ya. Terjemahannya yang benar adalah katam. Ya, katam itu artinya posesif, saudara. Possession. Orang muda itu sedih karena banyak possession-nya, saudara. Kemilikan. Ya, possession itu ya, kemilikan. Jadi bukan banyak hartanya, saudara ya. Nanti ibu ketua tidak masuk surga, saudara. Kalau banyak hartanya, repot. Orang kaya susah masuk surga, nanti kasihan yang kaya-kaya nggak masuk surga. Tapi yang benar adalah orang yang kemilikan itu susah masuk surga. Ya. Nah, pada umumnya yang namanya kemilikan itu adalah uang, saudara. Apa maksudnya? Coba Anda, ya udah kita tutup ya. Stop sharing. Terima kasih Pak Yuda. Pada kenyataannya seringkali kita pengen uangnya, saudara, bukan pengen sembuhnya. Ajaib ya? Iya, saudara. Pada kenyataannya banyak orang sebenarnya bukan pengen terusin sekolah, bukan pengen anaknya supaya bisa sekolah, Anda pengen uangnya. Berkali-kali kita tolong orang, saudara. Buktinya ya, saya banyak tolong orang untuk bayar sekolah anaknya, tapi ketika kita tanya rekening sekolahnya mana, nggak mau, maunya ke rekeningnya dia. Kita langsung tolak, nggak mau. Lihat ya, saudara ya. Saudara jangan main-main ya. Itu possession, saudara. Anda kemilik. Ada orang-orang ya yang dia ngasih proposal ke satu ya, dari kasih. Lalu dia eder proposal kemana-mana, saudara. Sampai dia kelimpahan uang bukan kelimpahan, kebanyakan uang, dan itu buat dia semua, saudara. Itulah possession. Jadi possession itu bukan orang kaya, tapi orang yang kemilikan, yang dia pengen memiliki. Apakah itu sama dengan tamak? Oh, tamak itu sudah next level dari possession. Awalnya dia bukan tamak. Tapi orang possession saja sudah salah, saudara. Orang yang possessionnya banyak itu susah masuk surga, saudara. Siapa yang menjadi Tuhanmu? Uang atau Tuhan Yesus? Ya, Yehova Yasya, ya kan? Kemudian kita sudah belajar Yehova adalah Allah. Waktu saudara minta pertolongan dari Tuhan, sebenarnya saudara minta pertolongan dari Tuhan atau Anda mengharapkan possession? Nah, Anda harus jujur. Anda sedang minta uangnya dari Tuhan supaya Tuhan kirim uang, atau Anda minta jalan keluar dari Tuhan? Itu Anda kudu jujur, aletheia, harus benar-benar bersih, saudara. Banyak orang dia sebenarnya tidak minta pertolongan Tuhan. Dia sedang berharap kepada Mamon, walaupun ngomongnya Tuhan Yesus ya mulutnya ya. Ingat nggak saudara, Harun bikin patung lembu emas, begitu lembu emas itu jadi, Harun bilang apa? Hai orang Israel, inilah Yehova Elohim. Dia tunjuk kepada patung lembu emas. Nah itu sama. Saudara sedang berharap kepada sang Mamon, tetapi saudara memanggilnya Yesus. Hati-hati saudara ya. Anda berdoa kepada Mamon, Anda kan doa itu apa saudara? Bukan doa bukannya begini, oh Tuhan kira basikara, bukan saudara ya. Doa itu ketika Anda batin di hatimu, mengharapkan sesuatu yang Anda yakini, itulah doa. Ya, bukan Anda masuk kamar terus Anda duduk baik-baik. Oh enggak, doa tuh Anda membatin saja sudah doa. Ingat ya tentang doa kemarin sudah diajarin.
Anda membatin suamimu mati, cepat mati, itu doa, saudara. Baru membatin mati sisa, itu doa. Anda lagi batin istrimu, bawel mati sisa, nah itu doa, saudara. Nah, Anda lagi batin, Tuhan tolong supaya aku punya uang banyak, itu Anda sedang berdoa kepada Mammon dengan nama Tuhan Yesus. Sama seperti Harun bikin patung lembu emas, lalu dikasih nama, inilah Yehova Allahmu. Katanya Harun. Siapa yang begitu? Jujur. Kalau nggak jujur, nggak sembuh, saudara. Sebenarnya Anda berdoa kepada Mammon di dalam nama Yesus. Anda harusnya berdoa kepada Bapa di sorga, di dalam nama Yesus. Anda mengharapkan pertolongan Tuhan Yesus. Anda bukan mengharapkan pertolongan dari Mammon. Oh, hati-hati, saudara ya. Saya nggak main-main. Oh, saya ngelewatin. Saya jujur sama saudara. Saya melewati. 2015 saya bertobat. Saya tidak pernah berharap uang datang, saudara. Saya tidak pernah berharap uang. Saya berharap Tuhan buka jalan. Dia buka jalan. Siapa yang buka jalan? Uang atau Tuhan? Saudara bilangnya uang. Nggak ada uang, nggak jalan. Ya kan? Nggak ada uang, nggak jalan, Pak. Bohong. Anda kalau bilang doa sama Tuhan Yesus, bohong itu. Nggak ada uang, nggak ada jalan, kan? Dalam imanmu kan begitu. Nggak ada uang, nggak ada jalan. Siapa bilang nggak ada uang, nggak ada jalan, nggak bisa jalan? Belum tentu, saudara. Yang lupa, kalau Eropa juga pakai uang. Oh, enggak, saudara. Saya nggak ngaruh duit, saudara. Saya berangkat saja. Cuma dikasih satu tiket, ya, cuma punya uang, tetap pakai uang. Oh, siapa bilang, saudara, itu uang cuma beli satu tiket, artinya saya nggak ngaruh duit. Orang kasih tiket sama saya, uang itu seharga satu tiket, saudara. Ya, saudara, anak saya di Eropa sekolah tidak pakai uang. Kami di Eropa, saya beli kacamata ini nggak pakai duit, saudara. Serius, saudara, ya. Jangan bilang uang itu semuanya. Di Eropa ini hampir saya tidak keluar uang, saudara. Jangan bilang uang itu segala-galanya. Jangan ya, uang itu hanya alat, salah satu dari 1000 cara Tuhan tolong Anda. Jadi kalau Anda lagi sakit, jangan pikir Anda, oh saya butuh uang buat beli obat. Salah, saudara. Anda butuh Tuhan tolong Anda. Bisa jadi ada mujizat, kita nggak ngerti. Daripada Anda dioperasi, diopok-opok perutnya, bukankah lebih baik Anda minta mujizat dari Tuhan? Iya kan? Tetapi kalau Tuhan tidak mau kasih mujizat yang spektakuler, Tuhan akan buka jalan. Bukan selalu uang, walaupun salah satunya Tuhan bisa kirim uang melewati saudara-saudaramu. Salah satunya. Tapi kalau Anda bilang, saya bilang salah satunya, tapi Anda kejar-kejarnya uang, maka Tuhanmu adalah Mammon. Anda berdoa kepada Mammon di dalam nama Yesus. Kan kurang ajar, saudara. Coba. Anda berdoa kepada itu Dewa Siwa, ya, Dewa Kuan Im, Dewa Kuan Kong, di dalam nama Tuhan Yesus. Coba Anda bayangin. Anda mau minta kepada saya, ya, di dalam nama Hani Kristian, selentik, saudara. Anda mau minta ke kios embun pagi, terus kasih bawahnya tertanda Hani Kristian, oh tak selentik, saudara. Enak aja, saudara. Anda jangan main-main, ya, saudara. Ini kios embun pagi, Anda pakai nama Bu Vivin, enggak apa-apa. Pakai nama Bu Nerliana, enggak apa-apa. Anda pakai nama Julius AMC, tak selentik, saudara, ya. Pakai nama Edi Prayitno, pakai nama Menahem Ali. Jangan, saudara. Ya, Anda minta ke kios pakai nama saya masih mending, saudara. Nah, sama, Anda berdoa kepada Tuhan Yesus, kepada Mammon di dalam nama Tuhan Yesus, kan kurang ajar dan pelecehan itu, saudara. Anda sedang berdoa pada siapa hari ini? Pagi ini. Apa kebutuhan? Anda sedang masalah? Anda sedang di dalam pencobaan? Apakah uang jawabannya? Bukan. Anda butuh pertolongan Tuhan. Berdoalah kepada Tuhan Yesus. Jangan ajari Tuhan Yesus, Tuhan, butuhnya uang, Tuhan. Wah, ada selentik, saudara. Kalau saya jadi Tuhan Yesus, kamu tak selentik, saudara. Coba bilang kamu butuh uang. Enggak, saudara, ya. Serius, ya. Saya dicekokin sama orang-orang dari kecil. Kalau nggak ada uang, ya nggak jalan. Dan Tuhan ajarin saya, ya, tanpa uang bisa. Yang Anda butuhkan adalah bukan uang. Siapa yang menjadi Tuhanmu? Jehovah Sebaot. Ya, saudara, ya. Barang siapa berseru kepada nama Tuhan akan selamatkan. Tapi bukan berseru kepada Mammon. Ingat-ingat itu, saudara. Bukan berseru
Anda mengharapkan mamon. Anda harapkan pertolongan Tuhan. Tuhan Yesus memberkati.